Di Angkatan Darat, alutsista dari Israel yang buat banyak negara ketar-ketir ada beberapa. Pertama adalah tank ikonik, yaitu Merkava Mark IV. Dari segi ukuran, Merkava Mark IV ini memiliki panjang 9,04 meter dan lebar 3,72 meter, serta berat yang mencapai 65 ton. Untuk segi persenjataan, jangan diragukan. Merkava Mark IV ini dilengkapi 120 mm smoothbore gun sebagai senjata utamanya. Desain dari senjata ini memungkinkan untuk Merkava Mark IV menahan tekanan tembakan yang lebih besar dan tentu membuat kecepatan tembakan jadi lebih tinggi. Bukan cuma itu, senjata utama ini juga bisa meluncurkan berbagai amunisi yang santer digunakan dalam militer modern seperti lahat anti-tank misil. Sistem penembaknya pun bukan kaleng-kaleng karena sudah berteknologi canggih yang diyakini bisa lebih akurat dalam menembak target bergerak seperti helikopter. Untuk menjadi pelengkap, Merkava Mark IV juga punya senjata Mark IV, yaitu 7,62 mm mesin gun yang dioperasikan secara manual oleh kru dalam tank. Dari segi pertahanan, Merkava Mark IV dilengkapi dengan Combat Proven Trophy Active Protection System. Teknologi baru ini membuat tank tadi tahan dari berbagai serangan, mulai dari ranjau darat, misil anti-tank, hingga serangan bombardir dari udara. Jadi dengan beragam kekuatan ini wajar kalau Merkava Mark IV yang dimiliki Israel sebanyak 550 unit masuk sebagai salah satu tank terbaik di dunia. Apalagi tank ini sudah menyambangi berbagai medan perang seperti di Lebanon dan beberapa perang Timur Tengah lainnya. Selain tank, Angkatan Darat Israel juga memiliki rudal Jericho 3 yang dilontarkan dari peluncur roket ataupun pangkalan militer yang berada di Tel Aviv. Pertama kali rudal ini diperkenalkan pada tahun 2011 kemarin dan merupakan penyempurnaan dari rudal Jericho 1 yang digunakan Israel sejak tahun 1970. Daya jelajah dari rudal ini mencapai 4.800 km hingga 6.400 km. Dengan jangkauan ini, rudal Jericho bukan cuma ancaman bagi Timur Tengah, tapi juga bagi seluruh Eropa, Asia, dan bahkan Amerika bagian utara. Kita pindah ke Angkatan Laut. Israel yang memiliki batas laut dengan Laut Tengah juga memiliki kekuatan tempur yang cukup kuat, utamanya di sektor kapal selam. Kapal selam paling mutakhir yang digunakan adalah Dolphin Class yang sudah digunakan sejak tahun 1960-an dan sudah turun dalam beragam operasi militer seperti di Laut Merah dan juga Mesir. Ya, karena sudah beroperasi lama, Dolphin Class ini akan digantikan dengan kapal selam terbaru, yaitu Dakar Class. Dari rumor yang beredar, Dakar Class ini akan menjadi rumah bagi misil berhulu ledak nuklir milik Israel. Seperti yang kita tahu, Israel merupakan satu dari segelintir negara yang memiliki nuklir sebagai senjata perang. Dengan rumor ini, ya wajar jika negara-negara Timur Tengah sedang memperhatikan Israel dari jarak jauh dan pikir-pikir jadi teman seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi. Selain kapal selam, ada juga korvet canggih yaitu Sa'ar 5, kelas misil boat yang sudah bertugas sejak tahun 1993 silam. Korvet andalan dari Israel ini memiliki beragam fitur, mulai dari pertahanan yang sudah menggunakan radar sonar dengan jangkauan luas dan juga electronic warfare sebagai pengecoh lawan yang bisa menyembunyikan lokasi dari si kapal. Sedangkan untuk menyerang, Sa'ar 5 ini dilengkapi dengan torpedo untuk serangan laut dan juga peluncur roket untuk serangan yang lebih jauh. Biasanya peluncur roket ini meluncurkan Delilah cruise missile andalan Israel yang kecepatannya itu 370 km per jam hingga 864 km per jam dengan hulu ledak seberat 30 kg. Roket ini dipercaya bisa menghancurkan target dengan mudah. Setelah Angkatan Laut, pindah lagi untuk melirik Angkatan Udara dari Israel. Di segmen ini kita tentu nggak boleh lupa dengan jet tempur andalan milik Israel yaitu Boeing F-151 yang pernah maju dalam Perang Teluk di tahun 1991. Setidaknya Israel punya 25 biji pesawat tempur canggih ini yang diperuntukkan untuk serangan udara ke darat dan juga serangan udara ke udara. Kemampuan canggih dari F-151 ini bukan hanya terletak dari persenjataannya, namun juga dari penggunaannya di tangan para pilot. Dari info yang beredar, pilot jet tempur ini bisa menembak hanya dengan menggunakan konfirmasi suara saat melihat target yang cukup dekat. Jadi, tidak ada lagi malfungsi alat yang bisa ditakutkan oleh sang pilot. Oh iya, bicara mengenai Boeing F-151 milik Israel, siapa sangka kalau tipe paling mutakhir dari pesawat ini, yaitu Boeing 151X,
akan dimiliki Indonesia dalam waktu dekat setelah mendapat lampu hijau dari Amerika. Dengan keberadaan jet tempur canggih ini, negara kita diharapkan bisa jadi salah satu negara dengan kekuatan militer terkuat di ASEAN. Di zaman modern sekarang, bukan cuma jet tempur, tapi penggunaan drone dalam melakukan misi juga hal yang lumrah digunakan. Israel tentu tidak ketinggalan dalam melakukan pengembangan drone karena mereka memiliki IAI Harop Drone. Nah, tugas dari drone ini cukup krusial untuk Angkatan Udara Israel karena bisa mengambil resiko yang tinggi, mulai dari melakukan pengintaian hingga menabrakkan diri sebagai bentuk serangan. Keberadaan dari drone canggih ini memang terbilang hanya sekali pakai, tapi tentu sangat berguna dalam pertempuran yang sebenarnya. Nah, membahas Israel masih ada satu lagi nih yang wajib dibahas, yaitu Iron Dome yang merupakan sistem pertahanan utama dari Israel. Dalam beberapa waktu terakhir, sistem pertahanan ini sudah sering aktif atas serangan yang dilakukan Hamas pada ibu kota Israel. Secara sederhana, Iron Dome ini memiliki mekanisme kerja menembakkan misil untuk membuat misil yang menyerang Israel hancur sebelum menyentuh daratan. Makanya, bagi mereka yang tinggal di Tel Aviv, ledakan misil yang berbenturan adalah hal yang lumrah untuk didengarkan. Persoalan akurasi, Iron Dome dipercaya bisa menangkal lebih dari 95% misil yang masuk ke wilayah Israel dengan menggunakan radar dan juga sistem peluncuran yang canggih. Dalam seharinya, Iron Dome bisa meluncurkan misil pertahanan hingga 200 biji dalam semalam. Nah, dari berita yang beredar, satu biji dari misil Iron Dome ini memiliki harga sekitar 2 miliar rupiah. Jadi, kalau 200 biji semalam, Israel ngabisin 400 miliar rupiah, geng. Wow, untung aja Indonesia itu negara aman-aman baik ya. Kalau konflik kayak di sana, kita bisa punya duit dari mana buat pertahanan diri. Israel mah aman, ada Mama Rika sama Arab Saudi yang backing ya. Ya, teman-teman, mari kita lihat komentar para netizen tentang senjata mematikan yang dimiliki oleh Israel ini, teman-teman. Kita mulai dari Enos Ministry. Dalam sejarah dunia, Israel dahulu kalah sezaman dengan peradaban Mesir, Babylon, dan Persia. Sudah ribuan tahun bangsa Israel memiliki pengalaman dan kemampuan membuat senjata mumpuni. Sekalipun bangsa ini sudah ratusan tahun menghilang dari peredaran, muncul kembali di abad ke-20. Ini juga adalah nubuat yang tertulis dalam Alkitab. Dari JLC Musika, God Bless Israel Forever. Dari pasang surut, Israel negara paling banyak dicintai oleh manusia di dunia karena Israel negara dicintai Allah dan negara yang dijaga Allah. Oke teman-teman, dari Tarman Sutarman, saat ini Israel sudah memiliki 4 kapal dari 6. Dari 6 kapal yang dipesan ke Jerman yang mempunyai sistem pertahanan anti rudal laut. Kemudian dari Yohanes Sowat, Israel tidak mau pusing negara lain, mereka hanya fokus teknologi, makanya maju dan pandai. Dari Opoposi, salut buat pemerintah Israel, prioritaskan keselamatan warganya meski dengan biaya yang mahal untuk pengoperasian Iron Dome. Dari Doel Potato, tanknya sudah lebih canggih dari yang diupdate admin. Sekarang sudah berpasang sistem laser dan peperangan elektronik. Israel juga punya Scorpius darat, laut, dan udara untuk peperangan elektronik dan banyak peralatan canggih seperti laser untuk menangkal rudal hipersonik. Oke teman-teman, kita lanjut dengan Masli Romimban. Terima kasih Israel, Tuhan Yesus memberkati kamu. Amin. Dari Denny Tambunan, bukan hanya di teknologi persenjataan saja, tapi di bidang pertanian dan peternakan juga terbilang bagus. Dari Yosef Rabbani, Israel tiap hari diidolakan yang buruk dikutuk, dicaci maki, dihina dan dihujat oleh sebagian besar warga kufukilan, bukan yang nyungsep, malah tambah maju, canggih, cerdas, dan kuat, sedangkan negeri para atasnya di kufukilan malah terbelakang, SDM rendah, teknologi nol. Oke teman-teman, dari Femi Rompis, negara kecil pilihan Tuhan, orang-orang pintar di Israel, God bless Israel.
Dari Normawati, jadikanlah Israel itu sebagai contoh sempurna. Namun mereka tidak mengandalkan senjata, melainkan menuruti perintah Allah terlebih dahulu sebelum melakukan kewajibannya. Aku sangat bangga pada Israel. Dari Sharon Gill, bumi Daud, bumi Salom dan kekuatan tetap utuh dalam segala usahanya Israel tanah perjanjian. Oke teman-teman, dari Magda Gemini, karena Tuhan telah memberikan kepintaran bagi umat Israel, semua atas campur tangan Tuhan Yesus. Amin. Ya teman-teman, kita lanjut dengan komentar dari Munaska Ibra. Sekarang Mbak Popi suka bahas alutsista militer mulu jadi saruni. Oke teman-teman, dari Fidelis Ditileni, negara Timur de Tengah, jangan macam-macam dengan negara kecil ini. Sangat luar biasa pertahanan dirinya, salut. Dari Heostatic 100, kecanggihan alutsista itu bukan jaminan. Buktinya waktu Palagan Abrarawa, TNI dan rakyat dengan senjata kuno peninggalan Jepang plus senjata tradisional rakyat bisa mengalahkan tentara Inggris yang diperkuat alutsista canggih dan statusnya sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Oke teman-teman, dari Hamsel, baru tahu Israel punya senjata yang mengerikan. Mereka tidak pernah sombong dengan teknologi senjatanya. Kemudian dari Purbagultom, negara Israel mampu menguasai teknologi, baik teknologi pertanian, daerah gurun menjadi daerah pertanian yang subur, kedokteran, industri, dan alat perang. Tuhan memberkati negara Israel. Teman-teman, dari Jasrihat Sigalenggi, memang negara satu ini memang sungguh luar biasa, negara terpintar di muka bumi. Bravo Israel. Dari SMG, bangsa pilihan, bangsa jenius, orang-orang hebat dari dulu dahulu sampai sekarang dilahirkan dari negara ini. Kadrun cuma penuh dengan rasa benci dan iri, makai modern. Oke teman-teman, dari Rudal Arrow Israel, sayang banget Mimin kebahas Rudal David Sling, Arrow 2, Arrow 3, dan Arrow Beam senjata lesal. Ya teman-teman, kita lanjut dengan komentar dari Yohanes Hebron. Israel kan umat pilihan Allah, sudah pasti diberkati oleh Allah. Dari Bahri, Israel itu umat Tuhan, sangat toleransi, menghargai sesama, bukan agama yang dibawa-bawa. Israel itu mengasihi negara yang diberkati Tuhan Yesus atau disebut Isa Al-Masih. Oke teman-teman, dari Selot S. Maribang, negara yang sangat luar biasa, hebatnya mengenai alutsista, teknologinya keren. Oke teman-teman, dari Yusuf Iza, kecil tapi kuat, bukan hal yang biasa karena semuanya akan sirna. Semoga channel ini bisa memberikan wawasan yang lebih bagus lagi. Dari Rexo, selamat, bendera dalam laut tetap kuat dan damai selalu di hati Israel, jamin alam mengenal dan tahu Israel adalah pilihan. Dari Rio Bino Billionare, Shalom Israel, pray and peace from Indonesia, Yesua Al-Masih bless you all. Oke, dari Cahyo Hatagi, F-15 Israel berbeda dari semua jenis F-15 manapun min, akan termasuk milik antara Amerika Serikat. Oke teman-teman, ini tentang komentar para netizen tentang senjata yang dimiliki oleh Israel. Sangat luar biasa sekali. Silakan teman-teman berkomentar bagaimana pendapat Anda. Sampai jumpa di video